Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Nah saudaraku, kita bersyukur, kita penuh dengan bahagia boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka. Dan saat ini kita bersama-sama boleh mempersiapkan diri untuk mendengar renungan firman Tuhan. Nah saudaraku, dimanapun saat ini kita berada, mari kita dengan antusias mendengar firman Tuhan, dan kita boleh memiliki ketetapan hati untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, saat ini kita lebih lagi masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Bapa yang sungguh baik, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, urapi kami, penuhi kami. Hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu Engkau yang memakai kami menjadi alat-Mu untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui firman-Mu, setiap orang-orang yang mendengarkan dipuaskan dan mengalami pengertian baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengalami keserupaan dengan Kristus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Perkataan Profetik Setiap Hari. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 88. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Mari kita mendengarkannya. Doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak Kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Amin. Saudaraku yang terkasih, setiap pagi kita pasti bangun dari tidur
dan kita akan melakukan beberapa aktivitas. Nah saudara, setelah bangun, apakah yang paling sering kita lakukan setiap pagi? Apakah kita langsung sarapan, atau melihat handphone, atau membaca koran, online dengan komputer, ke taman untuk berolahraga, atau buru-buru berangkat ke kantor? Saudara, pernahkah saudara begitu bangun pagi, pertama-tama yang saudara lakukan adalah berkomunikasi dengan Allah, berlutut di hadapannya? Sama seperti seorang anak menyapa orang tuanya, demikianlah kita berbicara dengan Allah, bersyukur atas segala berkat-Nya, sambil memperkatakan firman Tuhan, menceritakannya, dan juga menyatakan rencana kita untuk kita kerjakan sepanjang hari. Dan kita juga memohon agar kekuatan Tuhan menyertai setiap kita. Nah saudaraku, semakin banyak kita mempraktekkan perkataan profetik, semakin besar kuasa yang akan dihasilkannya dalam kehidupan kita. Ketika kita terus-menerus mempraktekkan perkataan profetik, baik pagi, siang, sore, dan malam hari, maka berbagai jenis mujizat yang ada akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, penting sekali bagi kita untuk mempraktekkan terus-menerus perkataan-perkataan profetik dalam hidup kita. Perkataan profetiklah yang akan mengubahkan serta membalikkan keadaan kita. Kenyataan harus kita tundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan jika kita terus-menerus mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh memiliki waktu-waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Mari kita berdoa, menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Dan setiap kita akan merasakan kehadiran Tuhan, karena Ia begitu peduli kepada kita. Nah saudaraku, dalam Mazmur ini kita diajar untuk kita boleh memiliki satu pengharapan di dalam perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita ucapkan. Dan saat kita mengalami persoalan yang besar, maka kita akan berani jujur untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita perkatakan, maka kita akan merasakan kasih Bapa, kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari marilah kita berseru, berkata-kata profetik kepada keadaan yang ada. Kita menghadap Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan menyendengkan telinganya kepada teriakan kita. Saudara, mari kita serahkan seluruh persoalan masalah hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap hanya kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini saudaraku. Mari kita bersama-sama untuk semakin menggali, kita mendengar dan kita melakukan firman Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mendrive hidup kami. Firman-Mu yang menguasai, memimpin kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kuat. Ini kami Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya setiap hari iman kami akan terus teguh di dalam Tuhan. Kami mau memperkatakan perkataan profetik di atas dasar kebenaran firman, dan kami melihat mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. God bless you all.